Pemirsa, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Merapi dari waspada jadi siaga. Hal tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya aktivitas kegempaan. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Merapi dari waspada menjadi siaga karena meningkatnya aktivitas gempa yang diakibatkan oleh pembentukan kubah Gunung Merapi. Sebelumnya dalam 1 bulan hanya terjadi 100 aktivitas gempa berfrekuensi rendah. Namun hingga Jumat kemarin, aktivitas kegempaan Gunung Merapi bisa mencapai 300 kali. Akibatnya, 4 daerah seperti Kabupaten Sleman, Boyolali, Magelang, dan Klaten, warganya harus menjauh dari Gunung Merapi dengan radius 5 km dari bibir kawah. Terjadi peningkatan tekanan di dalam tubuh gunung yang awalnya hanya beberapa sentimeter per hari, sekarang sudah mencapai per 4 November kemarin sudah mencapai 11 cm per hari. Artinya gunungnya itu tekanan di dalamnya semakin meningkat. Meningkatnya status Gunung Merapi dari waspada menjadi siaga membuat petugas gabungan polisi dan TNI Polsek Selo Boyolali, Jawa Tengah mengadakan patroli dan sosialisasi di kawasan rawan bencana. Salah satunya di sejumlah dusun desa Tlogolele yang letaknya 3,5 km dari puncak Merapi. Patroli bertujuan untuk mengingatkan warga agar meningkatkan kewaspadaan seiring dengan meningkatnya status Gunung Merapi. Selain patroli dan sosialisasi, petugas gabungan TNI Polri juga mengecek jalur evakuasi dan menambah tanda petunjuk jalur evakuasi. Sama Pak dan Ramil tadi sudah mengecek jalur evakuasi. Kita kembali lagi ke masyarakat. Masyarakat bagaimana nanti kalau seandainya terjadi erupsi, masyarakat sudah paham. Jalur yang dilalui terutama arah sudah terpasang, sehingga untuk jalur evakuasi bisa diketahui dan dilalui oleh masyarakat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Tengah telah menyiapkan 3 lokasi tempat pengungsian bagi warga yang berada di wilayah rawan bencana Merapi, yakni di Desa Krinjing dan Desa Banyurojo, untuk pengungsi dari Desa Paten dan Desa Taman Agung, untuk pengungsi warga Desa Ngargomulyo. Sarana dan prasarana di lokasi pengungsian pun telah disiapkan. Jika terjadi bencana, petugas dan pengungsi diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Sleman juga menyiapkan 2 barak pengungsian setelah aktivitas Gunung Merapi meningkat. Barak pengungsian tersebut berlokasi di belakang Balai Desa Glagaharjo dan di Dusun Gayam, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan. Pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta telah menyiapkan barak pengungsian, salah satunya di Dusun Banjarsari di Desa Glagaharjo, Cangkringan. Selain di barak Banjarsari Glagaharjo, pemerintah daerah juga menyiapkan barak alternatif di Dusun Gayam, Desa Argomulyo, Cangkringan. Kedua barak diprioritaskan menampung kelompok usia rentan seperti lanjut usia, balita atau anak-anak dan kaum difabel. Kedua barak bisa menampung sekitar 300 hingga 400 warga. Di samping barak pengungsian untuk warga, pemerintah daerah juga telah menyiapkan shelter hewan ternak dengan kapasitas 300 ekor ternak. Antisipasi Merapi dan alhamdulillah kami juga pada saat ini proses rehab untuk persiapan ini sudah jalan. Kebetulan alhamdulillah ada Giat Merapi, kita insya Allah saya yakin pada saat mampu dipakai sudah siap semuanya. Kita butuhkan air aja mengalir. Jangan dari sisi kebersihan memang kami harus segera lakukan kebersihan itu supaya nanti kalau digunakan nyaman. Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi, bencana angin puting beliung di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta menyebabkan puluhan rumah warga rusak. Petugas BPBD Gunung Kidul mengimbau warga agar waspada mengingat tingginya intensitas hujan akhir-akhir ini. Monitor puting beliung lur, puting beliung lur. Inilah video amatir yang memperlihatkan detik-detik kencangnya sapuan angin puting beliung yang melanda kawasan Dusun Kedung Ranti, Desa Ngelipar, Kecamatan Ngelipar, Gunung Kidul pada Kamis lalu.
Angin puting beliung menyapu kawasan tersebut saat hujan deras melanda kawasan Gunung Kidul. Data dari BPBD Gunung Kidul menyebutkan terdapat 47 rumah rusak ringan hingga rusak sedang dan 1 rumah mengalami rusak hingga rata dengan tanah. Kerusakan paling parah terjadi di Desa Dusun Kedung Granti dan Desa Ngelipar. Terutama atap rumah ini yang banyak karena atap juga ada yang dari gendek maupun ada yang dari asbes ini terbawa angin. Jadi sementara yang kami tulis seperti itu, kemudian ada beberapa yang mungkin agak rusak parah karena kena pohon yang tumbang. BPBD Gunung Kidul mengimbau kepada warga agar berhati-hati dan waspada, hujan dengan intensitas tinggi akan terus terjadi di wilayah Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga Kota Batu, Jawa Timur sedang dihebohkan dengan fenomena awan unik di langit. Fenomena awan berbentuk seperti pusaran angin atau altocumulus lenticularis ternyata berbahaya. Inilah fenomena awan yang menghebohkan warga Kota Batu dan Malang Raya Kamis kemarin. Awan di atas perbukitan Taman Hutan Rakyat Tumenggung Suryo dan Gunung Panderman berbentuk seperti pusaran angin dan topi terbalik. Fenomena awan merupakan altocumulus lenticularis yang juga dikenal sebagai awan lentikuler. Awan berbentuk seperti lensa umumnya terbentuk di daerah perbukitan dan dataran tinggi. Awan lentikuler menyimpan potensi bahaya bagi penerbangan. Di atas gunung gitu, karena akibat dari angin yang berhembus di atas gunung, jadinya dia membentuk awan yang seperti topi itu, menyebabkan turbulensi atau guncangan di dalam awan. Jadi kalau pesawat masuk ke situ, nembus ke awan, bisa jadi dia tuh ada guncangan di dalam situ, jadi ada turbulennya gitu. Hasil penelitian, fenomena awan lentikuler merupakan pertanda keberadaan gelombang gunung atau yang kerap dikenal dengan angin bohorok. Awan lentikuler terbentuk ketika arus angin yang mengalir sejajar dengan permukaan bumi mendapat hambatan objek seperti pegunungan. Arus udara menjadi naik vertikal menuju puncak awan. Dari Batu, Jawa Timur, Deni Irwansyah, iNews melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang terus mencari keberadaan buaya di Sungai Cisadane yang sedang ramai di media sosial. Petugas meningkatkan patroli di sepanjang Sungai Cisadane pada Jumat kemarin. BPBD menelusuri Sungai Cisadane dengan menggunakan 3 perahu karet. Namun hingga Jumat siang, keberadaan buaya yang ramai di media sosial tidak ditemukan. Warga yang tinggal di bantaran Sungai Cisadane merasa resah karena takut puluhan buaya masuk ke wilayah permukiman warga. Was-was, jadi kan yang kerumunan di taman-taman kan takutnya disamper doang. Tuh, kan dia kan seolah-olah yang naik, nyari dataran yang rendah, naik. Sebelumnya beredar video amatir warga mengusir buaya rawa. Warga yang berada di pinggiran Sungai Cisadane di Kecamatan Cisauk hingga Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. Buaya ini diduga satu dari puluhan buaya yang lepas dari penangkaran di Bogor, Jawa Barat.